Halo everyone, di sini aku akan ngejelasin tentang bab 4 yaitu Arachnida. Nah, timnya ada Dimas Rehanertama dan Syafira Maharani, saya sendiri. Nah, di materi bab 4 ini terbagi menjadi Arachnida, Scorpion atau kalajengking, Pedipalpida. Oke, yang pertama ada Arachnida. Kelas Arachnida penting dalam bidang kesehatan karena selain ada yang dapat menimbulkan penyakit secara langsung akibat toksin dan iritan yang dihasilkannya, ada juga yang dapat menjadi vektor penular berbagai macam penyakit seperti laba-laba, kalajengking, dan caplak. Ada yang menghasilkan toksin yang dapat menimbulkan gejala keracunan lokal maupun gejala sistematik, bahkan dapat menyebabkan kematian penderita. Sarcoptes KB adalah tunggau yang dapat menyebabkan penyakit kulit, sedangkan Dermatophagoides adalah tunggau debu rumah yang merupakan penyebab utama asma bronkial akibat alergi pada penderita yang sensitif. Banyak caplak dan tunggau yang dapat menularkan penyakit-penyakit protozoa, rickettsia, virus, bakteria, atau spirochaete. Arachnida mempunyai tubuh yang terdiri dari dua segmen, yaitu segmen cepha toraks dan segmen abdomen. Anggota kelas Arachnida mempunyai mulut yang dilengkapi dengan satu pasang rahang penusuk dan satu rahang pedipalpus yang fungsinya untuk menangkap mangsa atau mempertahankan diri. Laba-laba mungkin dibedakan jantan dan betinanya karena yang jantan ukurannya jauh lebih kecil daripada laba-laba betina. Nah, yang kedua ada Scorpion atau kita sebut juga kalajengking. Ada hewan malam yang hidup di daerah beriklim panas. Mereka bernapas dengan paru-paru buku, lungs, dan berkembang biak secara ovivivipar. Di sisi lain, Pedipalpida atau whip scorpion hidup malam hari dan memangsa cacing dan serangga kecil. Mereka melindungi diri dengan mengeluarkan cairan bersifat asam dan berbau menyengat. Oke, yang ketiga ada Pedipalpida, ordo Pedipalpida yang disebut whip scorpion. Whip scorpion ini adalah binatang yang hidup di malam hari yang memangsa cacing dan serangga kecil. Pada waktu siang hari, hewan ini menyembunyikan diri di bawah batu atau tempat berlindung lainnya. Hewan ini melindungi dirinya dari pemangsa lainnya dengan mengeluarkan cairan bersifat asam dan berbau menyengat yang disemprotkan dari pangkal ekornya yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Pedipalpida mempunyai tubuh seperti mirip scorpion, namun berbeda bentuk pedipalnya. Kaki pertama mirip antena, sedangkan di ujung abdomen terdapat bentuk seperti cambuk yang tidak berfungsi sebagai alat sangat. Nah, selain ada Arachnida, Scorpion, Pedipalpida, di sini juga ada Arainida, Acarina, dan Ticks. Arainida, apa sih Arainida? Arainida atau laba-laba adalah hewan pemakan daging dan hidup di dalam lubang-lubang batu, di bawah jembatan, dan tempat gelap lainnya. Laba-laba mempunyai segmen abdomen yang tidak berruas-ruas dan rahang penusuk yang terbuka di dekat puncak pada ruas yang kedua. Alat pernapasan mirip dengan trakea atau secara langsung menyerap oksigen udara melalui permukaan tubuh yang lunak. Nah, di sini selanjutnya ada Acarina. Acarina adalah Arachnida dengan badan yang telah mengadakan fusi sehingga tampak menjadi satu kantung. Terdapat dua kelompok besar, caplak atau ticks yang berukuran besar dan tunggau atau kita sebut juga mites yang berukuran mikroskopis. Caplak mempunyai gigi pemotong dan gigi untuk melekat. Caplak dan tunggau dapat menularkan penyakit-penyakit protozoa, virus, bakteria, atau rickettsia. Nah, di sini ada ticks. Ticks atau caplak adalah hewan parasit yang umumnya tidak memiliki mata. Beberapa familinya adalah keluarga caplak keras, hard ticks, yang mempunyai penebalan kulit di tubuh di bagian dorsal, dan keluarganya caplak lunak, soft ticks, yang tubuh bagian dorsalnya tidak menebal. Caplak memiliki daur hidup yang meliputi telur, bentuk larva, bentuk nimfa, dan bentuk dewasa, dan memiliki beberapa jenis hospes yang berbeda untuk melengkapi daur hidupnya. Caplak dapat menularkan virus rickettsia, bakteria, atau protozoa penyebab penyakit. Dan selanjutnya ada mites, crustacea, dan myriapoda.
Mites, tubuhnya terdiri dari satu segmen yang merupakan fusi segmen antara segmen abdomen dan segmen cephalothorax. Sistem respirasi mites menggunakan trakea atau secara langsung menggerakkan oksigen udara melalui permukaan tubuhnya yang lunak. Mites umumnya bertelur, kecuali Pimotes ventricosus yang ovivipar. Daur hidup mites yang umumnya berlangsung lengkap dalam waktu kurang dari 4 minggu, terdiri dari telur, bentuk larva, bentuk nimfa, dan bentuk dewasa. Sebagian besar mites hidup bebas di alam dan hanya sedikit yang dapat menimbulkan penyakit secara langsung atau mampu menularkan penyakit kepada manusia. Kehilangan darah atau cairan tubuh umumnya hanya terjadi pada hewan atau anak hewan yang terinfeksi tungau. Akibat gigitan mites, orang-orang yang peka dapat mengalami alergi. Selain itu, akibat menghirup udara yang mengandung tungau, debu rumah orang-orang yang peka dapat mengalami bersin-bersin atau asma bronkiale. Scabiei yang termasuk famili Sarcoptidae banyak dilaporkan dari Indonesia. Mites dewasa menggali parit di dalam epidermis, menimbulkan rasa gatal yang hebat dan menyebabkan kerusakan kulit. Kulit yang sering mengalami infestasi Sarcoptes adalah daerah interdigital, aksila, sekitar umbilikus, skrotum, dan daerah areola mamae. Scabiei umumnya berasal dari keluarga miskin yang kurang menjaga kebersihan dirinya. Penularan scabies terjadi akibat hubungan erat langsung dengan penderita, misalnya yang terjadi di panti asuhan, asrama, dan di antara anggota keluarga. Scabies dapat diobati dengan salep belerang atau benzoat benzylicus emulsion, sedangkan infeksi sekunder diobati dengan antibiotika yang sesuai. Crustacea adalah superkelas yang hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Malacostraca dan Chopeptoda merupakan anggota kelas Eustracea yang penting. Malacostraca memiliki badan yang relatif besar dan memiliki ordo Decaptoda yang dapat menjadi hospes perantara untuk cacing Procnimus westermani. Chopeptoda adalah crustacea berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop dan dapat memainkan peran penting dalam penularan penyakit. Theropoda terdiri dari ordo Chilopoda dan ordo Diplopoda yang memiliki banyak segmen. Chilopoda memiliki satu pasang kaki untuk setiap segmen, sedangkan Diplopoda memiliki 2 pasang kaki untuk setiap segmen. Dan selanjutnya ada Pentastomida dan kesimpulan. Pentastomida. Pentastomiasis, infeksi oleh pentastomida terutama dilaporkan dari daerah tropis dan subtropis, antara lain dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Pentastomiasis umumnya tidak menunjukkan gejala klinis. Terdapat 2 genus dari subkelas pentastomida yang penting, yaitu Linguatula dan Armilifer, karena dapat menimbulkan pentastomiasis visceral pada manusia. Pentastomida adalah parasit zoonosis yang mempunyai bentuk tubuh seperti cacing karena tidak mempunyai tonjolan tubuh, tidak bersegmen, tidak memiliki organ sirkulasi, dan tidak mempunyai alat respirasi. Organ-organ dalam tubuhnya tidak berkembang kecuali organ reproduksi yang mengisi sebagian besar rongga tubuhnya. Pentastomida, parasit dewasa yang tidak mempunyai kaki ini hidup di dalam saluran napas hewan karnivora, reptil, unggas, dan mamalia. Setelah berganti kulit beberapa kali, kaki-kaki parasit akan menghilang dan terbentuklah stadium nimfa yang infektif. Jika hospes perantara yang organ tubuhnya mengandung nimfa dimakan oleh hospes definitif, parasit melakukan migrasi ke saluran pernapasan hospes dan tubuh menjadi parasit dewasa. Linguatula serrata. Spesies ini dikenal sebagai cacing lidah karena bentuknya mirip lidah. Infeksi parasit ini pada nasofaring manusia disebut linguatuliasis atau Hudson syndrome yang terjadi sudah makan lambung mentah, paru, dan hati mentah kambing, domba, atau unta. Parasit dapat menimbulkan iritasi berat pada rongga hidung sehingga mengganggu pernapasan penderita dan insomnia. Sesudah parasit mati, penderita akan sembuh dengan sendirinya. Armilifer armilife, parasit bentuk tubuhnya seperti untayan tasbih, dengan larva mirip antropoda dan nimfanya mirip cacing kecil. Hospes definitif armilifer adalah ular dan reptil lainnya, sedangkan bertindak sebagai hospes perantaranya adalah rodensia, mamalia, dan manusia. Kesimpulan, dengan berbagai karakteristik dan potensinya sebagai vektor penyakit, penting untuk memahami Arachnida dan Crustacea sebagai upaya-upaya pencegahan dan pengendaliannya. Semua ini berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
serta membutuhkan umpan balik dan kerjasama dari berbagai pihak agar pengetahuan ini dapat diimplementasikan untuk manfaat kolektif. Semoga artikel ini bermanfaat untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang beragam hewan penting ini.